Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita, NIM 2311079, kelas 4B reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi administrasi negara Thailand. Ekologi administrasi negara Thailand. Ditinjau dari segi geografis, negara Thailand terbagi menjadi 6 bagian. Antara lain, di bagian utara terdapat perbukitan di mana gajah-gajah bekerja di hutan dan udara musim dinginnya cukup baik. Di sebelah timur laut terdapat plateau yang luas berbatasan dengan Sungai Mekong. Dataran tengah yang sangat subur, daerah pantai timur dengan resor-resor musim panas di atasan hamparan pasir putih, pegunungan dan lembah di barat, serta daerah selatan yang sangat cantik. Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Myanmar, di timur laut berbatasan dengan Laos, di timur berbatasan dengan Kamboja, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh Sang Raja. Sistem pemerintahannya adalah konstitusional monarki absolut. Dalam pemerintahannya, negara Thailand dipimpin oleh Perdana Menteri dari anggota-anggota parlemen dari pemimpin partai yang mayoritas. Semenjak pembaharuan politik dari negara Raja Mutlak pada tahun 1932, Thailand telah mengalami 17 perlembagaan dan piagam. Selama ini, bentuk kerajaan sering berubah-ubah. Dari diktator tentara ke demokrasi berpilihan raya. Namun, semua kerajaan ini mengiktiraf raja turun-temurun sebagai ketua negara. Perlembagaan 1997 adalah perlembagaan pertama yang digubah oleh Perhimpunan Pendraft Perlembagaan yang dipilih oleh orang ramai. Maka, itu digelarnya Perlembagaan Rakyat. Perlembagaan 1997 mewujudkan satu perundangan, Dwi Dewan yang terdiri daripada Dewan Rakyat, atau Sapa Putan Ratsadan, 500 kerusi dan Senat, atau Sapa Putan Ratsadon, 500 kerusi dan Senat, atau Wudi Sapa, 200 kerusi. Buat julung kalinya, dalam sejarah Thai, kedua dewan ini dipilih melalui undian orang ramai. Banyaknya hak asasi manusia yang diakui terpilih, ahli-ahli Dewan Rakyat dipilih melalui sistem first past the post, yaitu hanya seorang calon dengan majoriti muda boleh dipilih dalam satu kawasan undian. Ahli-ahli senat pula dipilih berdasarkan sistem wilayah, yaitu satu wilayah boleh memberikan lebih daripada seorang senator bergantung kepada bilangan penduduknya. Ahli-ahli Dewan Rakyat berkhidmat dalam penggal 4 tahun, sementara ahli senat pula penggal 6 tahun. Sistem mahkamah atau SAN. Faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi administrasi negara Thailand. Yang pertama, faktor ekonomi. Ekonomi Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Kegiatan ekspor-impor dikendalikan oleh raja. Barang yang dihasilkan dihimpun dalam satu pusat penimbunan pusat. Kemudian pusat membagi ke dalam sektor-sektor tertentu dalam jumlah tertentu. Jabatan-jabatan administrasi negara didistribusikan oleh raja kepada pegawai-pegawainya dalam melakukan distribusi barang dan jasa. Oleh karena ini, terdapat percampuran antara ekonomi dengan administrasi, sehingga tidak dapat dibedakan antara tindakan raja sebagai administrator atau sebagai ekonomi. Dalam modernisasinya, sistem redistribusi berangsur berubah menjadi sistem pasar yang diperkenalkan melalui pandangan baru dan pengaruh dari dunia luar. Demikian pula dengan fungsi administrasi negara yang berkembang dari fungsi sebagai aparat raja untuk menguasai rakyat, kemudian berfungsi sebagai public service. Namun, tugas dan fungsi yang dikerjakan oleh administrasi bertambah banyak dan semakin kompleks, sehingga menambah anggaran belanja. Pertambahan anggaran tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas di bidang ekonomi. Hal ini menyebabkan administrasi negara mengalami keterbatasan alat-alat dan fasilitas. Terdapat persamaan ciri-ciri antara ekonomi redistribusi dengan ekonomi pasar.
Hal ini juga mempengaruhi administrasi negara, dilihat dari jabatan-jabatan yang diisi dengan seleksi melalui ujian kompetisi. Terdapat juga jabatan-jabatan tersedia untuk kalangan-kalangan tertentu. Mata pencaharian pendudukan Thailand sebagian besar adalah bertani atau agraris. Hasil pertanian yang utama adalah beras. Hasil tambang yang utama adalah timah dan mangaan para wisata, merupakan sumber penghasilan devisa yang besar bagi Thailand. Mata uang Thailand adalah baht. Hasil pertanian, beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, kelapa. Hasil tambangnya antimonium, timah, besi, mangan, hasil industri dari Thailand elektronik, berlian, pakaian, dan tekstil. Dan pendapatan per kapita 2.750 US dollar pada tahun 2005. Pendapatan per kapita 2.750 US dollar setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995, rata-rata 9% per tahun. Tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang kerajaan Thai baht pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengembangkan baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 baht untuk 1 dolar AS, baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas krisis finansial Asia. Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan pada tahun 1999. Ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000. Kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat yang meningkatkan sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang dikuat di RRC dan beberapa program stimulus dalam negeri serta kebijakan dua jalur yang ditempuh pemerintahan Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3% dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005. Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi kerajaan Thailand dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya baht dan stabilitas kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 atau 10,9 juta mencerminkan kenaikan besar 7,3% dari tahun sebelumnya, 10,1 juta. Dan yang kedua, faktor sosial. Di Thailand, organisasi-organisasi sosial tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus, dan keanggotaannya pun tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosialnya didasarkan pada partikularistik, yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, dan status sebagainya, dan dijalankan sesuai dengan fungsinya. Pengaruh faktor sosial terhadap administrasi negara. Administrasi tidak berperan dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk rakyat, mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk rakyat, dan menilai apakah kelompok-kelompok sosial berpartisipasi untuk raja atau sebaliknya. Negara Thailand, struktur kelasnya tidak tertutup atau terbuka, melainkan di antara tertutup dan terbuka, meskipun sifatnya lebih berat, seperti keluarga raja atau bangsawan-bangsawan dari generasi ke generasi, dapat menjadi orang biasa tingkat atas. Walaupun demikian, terdapat keluarga raja yang tidak mendapat posisi, tetapi ada pula keluarga orang biasa yang menduduki posisi-posisi yang relatif tinggi setelah mengalami modernisasi masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi sosial yang berdasarkan pada asas partikularistik, kemudian berhimpun dalam organisasi baru yang bercorak association.
atau atas dasar kepentingan bersama yang mempunyai peranan dan mempengaruhi administrasi negara, yaitu organisasi yang bersifat partikularistik, karena organisasi baru yang bercorak association belum meresap di kalangan masyarakat sehingga belum mempunyai pengaruh terhadap administrasi negara. Dalam struktur kelasnya, negara Thailand berangsur bersifat terbuka dan mempunyai dampak terhadap administrasi negara. Dengan sifat struktur yang terbuka, maka terdapat kemungkinan adanya perpindahan dari satu kelas ke kelas lain, sehingga terdapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tadinya tidak dapat menduduki jabatan tertentu. Setelah adanya struktur terbuka ini, kelompok tersebut dapat menduduki jabatan tertentu, bahkan yang tertinggi sekalipun. Dan yang ketiga, faktor jaringan komunikasi. Dalam bidang komunikasi, negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang beraneka ragam, karena bahasa yang digunakan kerajaan atau istana beda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat. Perbedaan bahasa yang digunakan terhadap administrasi negara itu perilaku administrasi negara yang kurang responsif terhadap permintaan publik karena adanya communication gap tersebut. Perilaku administrasi negara kurang mencerminkan keinginan-keinginan dari masyarakat. Begitupun sebaliknya, administrator negara cenderung bertindak arbiter atau sewenang-wenang. Pada perkembangannya, masyarakat Thailand sedikit demi sedikit sudah mobilisasi dan terasimilasikan. Dengan adanya komunikasi terbuka tersebut dan administrasi negara dengan alat-alat terbatas, maka dengan bahasa yang sudah cukup dimengerti dapat menyampaikan program-programnya dengan harapan-harapan rakyat disampaikan kepada pemerintah. Namun, karena komunikasi yang sangat terbatas, maka masyarakat belum dapat mengontrol secara efektif administrasi, begitupun sebaliknya. Dan yang keempat, faktor simbol sistem. Thailand memiliki simbol tradisional yaitu raja, mempunyai dasar yang sakral dari kerajaan, merupakan ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Hal yang bersifat sakral diwujudkan pada diri raja yang dianggap sebagai keturunan yang memperoleh mandat dari Tuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lambat laun negara Thailand mendapat pengaruh dari luar. Simbol tersebut berubah menjadi simbol baru, yaitu kedaulatan rakyat. Pemerintahan tidak dilakukan lagi oleh raja seorang diri, tetapi perlu didampingi oleh badan yang mewakili rakyat yang menjalani kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, faktor politik. Negara Thailand, sistem pemerintahan bersifat otokratis. Kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh raja. Keadaan seperti ini kurang atau tidak berpartisipasi dalam pemerintahan atau politik. Tindakan-tindakan raja tidak hanya di bidang politik saja, namun di semua bidang, sehingga sulit untuk melihat pengaruh politik terhadap administrasi negara. Dalam konteks administrasi negara Thailand yang bersifat otokratis, maka inputnya adalah raja. Raja yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya raja saja mempunyai bahan untuk membuka keputusan. Sedangkan outputnya berupa polisi dan raja yang melaksanakannya. Jadi, administrasi negara Thailand merupakan produk dari lingkungan sosial. Materi selanjutnya, modernisasi administrasi publik di Thailand. Apa yang diuraikan di atas telah banyak berubah teristimewa waktu pemerintahan Raja Chulalongkorn di sekitar tahun 30-an yang telah mulai melakukan pembagian kekuasaan kepada saudara-saudaranya. Perubahan-perubahan itu juga disebabkan karena pengaruh imperialisme berat.
yang juga menimbulkan ancaman revolusi di Thailand. Sebelum terjadinya revolusi, dilakukan perubahan-perubahan dari hasil daripada perubahannya itu terciptanya kerajaan konstitusional dan terciptanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kerajaan konstitusional yang dilengkapi dengan DPR dan partai-partai politik seperti Thailand ini merupakan hasil perubahan yang cukup lama dan panjang. Administrasi negara pada masa lampau yang tidak efektif, di mana kekuasaan pemerintahan tidak digunakan secara pada masa lampau. Kerajaan konstitusional yang dilengkapi dengan DPR dan partai-partai politik di Thailand ini merupakan hasil perubahan yang cukup lama dan panjang. Administrasi negara pada masa lampau tidak efektif, di mana kekuasaan pemerintahan digunakan secara arbiter tanpa memperhatikan rule atau law. Di bidang administrasi negara mulai ditingkatkan efisiensi, dilakukan perombakan dengan menerima hal-hal yang bersifat baru yang datang dari luar. Di samping itu, dilakukan pengiriman tenaga ke luar negeri untuk melihat dan mempelajari apa yang terjadi di negara lain. Dan yang pertama itu, ada perubahan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, misalnya terjadi perubahan-perubahan ekonomi yang berdasarkan sistem redistribusi di desa secara berangsur-angsur oleh sistem pasar. Namun, proses pendesakan itu belum selesai sehingga tingkat produktivitasnya sebagai ciri dan ekonomi pasar belum mencapai tingkat yang tinggi. Sistem pasar dalam ekonomi sudah diperkenalkan berkat adanya pandangan dan berkat adanya pengaruh dari luar, tetapi pola redistribusi yang bersifat tradisional masih tampak. Di bidang administrasi negara juga terdapat perkembangan dalam fungsi dan tugasnya, yaitu fungsi dan tugasnya semakin banyak dan kompleks. Semula, administrasi negara berfungsi sebagai aparat raja untuk menguasai rakyatnya, kembali fungsi sebagai public service. Oleh karena itu, fungsi dan tugas yang dikerjakan oleh administrasi negara. Oleh karena itu, fungsi dan tugas yang dikerjakan oleh administrasi negara makin banyak dan kompleks. Dan yang kedua, perubahan di bidang sosial. Masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi berdasarkan pada asas partikulisasi, lama-kelamaan berhimpun kepada organisasi baru yang bersorak association atau perhatian atas dasar-dasar kepentingan bersama. Akan tetapi, corak association itu belum meresap di kalangan masyarakat sehingga organisasi yang bercorak baru itu sebelum berkembang dan belum mempunyai pengaruh terhadap administrasi negara, organisasi yang bersifat polarisasi masih mempunyai peranan penting dalam administrasi negara. Pangkatan-pangkatan penempatan sekalipun telah mempergunakan prinsip-prinsip yang modern, masih juga mempengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keluarga, agama, daerah, dan sebagainya. Berbicara soal struktur kelas, sedikit demi sedikit sudah bersifat terbuka, sehingga ada kemungkinan perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. Dan ini pun juga mempunyai dampak terhadap administrasi negara. Memang terdapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu pada masa lampau tak mungkin menduduki jabatan tertentu. Pada masa setelah perubahan dapat menjabat jabatan yang tinggi. Yang ketiga, perubahan di bidang komunikasi. Masyarakat Thailand yang pada mulanya terbagi dalam kelompok-kelompok yang tidak mobilisasi dan tidak terasimilasi. Sedikit demi sedikit mulai mobilisasi terasimilasikan. Pada mulanya, mereka terpecah dalam kelompok-kelompok, kini terikat kecuali oleh tradisi kerajaan, juga oleh kesamaan bahasa yaitu bahasa Thailand dan kesamaan budaya yaitu Buddha. Dalam proses asimilasi dan mobilisasi, peranan pendidikan penting sekali. Oleh karena itu, dalam pendidikan itu dapat diciptakan bahasa yang sama, pengertian-pengertian yang sama, sehingga dengan demikian mulai terbuka komunikasi antara pejabat pemerintah dengan masyarakat. Tenaga-tenaga muda yang dikirim ke luar negeri mendapatkan pengalaman-pengalaman dan mengadakan komunikasi dengan masyarakat luar yang pada akhirnya golongan muda ini mendesak untuk diadakan perubahan dalam tata pemerintahan. Komunikasi antara pemerintahan dan masyarakat sudah mulai terbuka. Administrasi dengan alat-alat terbatas. Alat
sangat terbatas. Dengan bahasa yang sudah dimengerti menyampaikan program-programnya, demikian pula sebaliknya harapan-harapan rakyat disampaikan kepada pemerintahan, akan tetapi seperti telah ditemukan hal ini sangat terbatas dibandingkan dengan komunikasi negara di barat. Karena komunikasi yang sangat terbatas, masyarakat belum dapat mengontrol secara efektif administrasi. Dengan sebaliknya, administrasi negara belum begitu responsif. Karena komunikasi yang sangat terbatas, masyarakat belum dapat mengontrol secara efektif administrasi negara dan sebaliknya. Administrasi negara responsif terhadap keinginan masyarakat, atau dengan perkataan lain, perilaku administrasi negara masih bersifat arbitrar. Administrasi negara yang responsif terhadap keinginan masyarakat disebut administrasi negara yang memperoleh legitimasi. 4. Perubahan di bidang simbol sistem. Mengenai simbol sistem, dapat dikemukakan bahwa semula kekuasaan ada di tangan kerajaan yang bersifat suci. Karena pengaruh luar, sedikit demi sedikit, lambat laun bergeser ke simbol baru atau formula baru, yaitu kedaulatan rakyat. Perintah tak dilakukan lagi oleh raja seorang diri, tetapi raja perlu didampingi badan yang mewakili rakyat yang menjalankan rakyat, kedaulatan rakyat. Oleh karena simbol baru ini belum dipahami oleh rakyat banyak dan belum dapat diterima oleh mereka, terutama oleh anggota-anggota masyarakat, maka berlakunya pada formula baru atau kedaulatan pada masih sangat terbatas. Jadi, golongan muda sangat mempunyai potensi dalam melakukan perubahan. Yang kelima, perubahan di bidang rangka dasar politik. Di bidang political framework juga terdapat perubahan-perubahan, yaitu bahwa administrasi negara mempunyai landasan baru. Dalam hal ini kekuasaan diperoleh dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Di sekitar tahun 1960 dan tahun 1961, tata susunan politik di Thailand belum tampak dengan jelas. Oleh karena itu, belum adanya kelompok-kelompok yang terorganisir yang disebut sebagai kekuatan politik atau partai-partai politik. Akan tetapi, susunan atau struktur kekuasaan yang erat sekali dengan politik juga mengalami perubahan dasar-dasar kekuasaan telah diletakkan secara formal. Demikian pula administrasi negara, sekalipun apa yang ditentukan secara formal belum merupakan hal yang real, sehingga coraknya masih formalistis. Artinya, dalam berbagai hal telah ada ketentuan secara formal. Tetapi, hal yang ditentukan secara formal tadi belum dapat ditemukan secara real. Formalisme ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat transisi, yaitu transisi dari agraria ke industri, yang oleh Frederick Wright juga disebut prismatic society. Demikianlah proses modernisasi administrasi negara di Thailand sampai di sekitar tahun 1960 yang ternyata sangat diwarnai oleh sisa-sisa faktor ekologis masa lalu, baik faktor ekonomi, sosial, komunikasi, sistem simbol, maupun faktor politik, sehingga dapat tercipta suatu sistem administrasi negara yang efektif dan efisien, serta mampu berperan sebagai public service. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.